Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Alhamdulillah, hari ini kita dapat melanjutkan pembelajaran kita berkenaan tentang ulumul hadis ya, teman-teman. Hari ini kita akan membahas berkenaan tentang cabang dari ilmu hadis serta pemahaman kita berkenaan tentang sanad, rawi, terus kemudian matan hadis serta mukharrij. Jadi berkenaan tentang cabang ilmu hadis ya teman-teman, umumnya para ulama membagi ke dalam dua bagian besar. Yang pertama yaitu ilmu hadis riwayah. Ini adalah bagian dari ilmu hadis yang membahas berkenaan tentang hal ihwal penukilan atau penyandaran pengambilan hadis dari Nabi Muhammad SAW dan kepada perawi-perawi setelahnya. Jadi fokusnya adalah tentang perkembangan hadis, lebih enaknya seperti itu. Bagaimana hadis itu berkembang dari masa Nabi Muhammad sampai kepada masa akhir atau masa kita sekarang. Dimulai dari bagaimana para sahabat itu menerima hadis dari Nabi ya. Kalau hadis Nabi itu kan sebagaimana pernah kita bahas, hadis Nabi itu intinya adalah matan dari hadis ya, atau apa saja yang bersumber dari Nabi. Jadi kalau bukan bersumber dari Nabi dapat dikatakan itu bukan hadis, seperti itu. Nah, hadis itu kan berkembang dari masa Nabi sampai masa kita. Nah, itu pembahasannya ada di ilmu hadis riwayah. Sedangkan yang kedua adalah ilmu hadis diroyah. Ini membahas tentang hal ihwal pemeriksaan sanad dan matan hadis yang menjadi landasan suatu hadis kemudian dapat dikategorikan diterima atau bisa digunakan sebagai dalil, atau sebuah hadis itu tertolak atau tidak bisa digunakan sebagai dalil. Kalau tertolak ya berarti otomatis sampai pada kesimpulan bahwa hadis tersebut itu, atau suatu hal yang diklaim sebagai hadis, suatu berita yang diklaim sebagai hadis ternyata itu bukan hadis atau ternyata itu bukan dari Nabi Muhammad, seperti itu. Jadi kalau ilmu hadis diroyah ini satu step lebih tinggi ya. Di situ langsung berkenaan tentang bagaimana memeriksa sanad, apakah kualitas perawinya itu bagus atau tidak. Kemudian pemeriksaan terhadap matan hadis, apakah benar-benar yang disandarkan kepada Nabi atau yang dianggap bersumber dari Nabi itu benar-benar bersumber dari Nabi, dan isinya apakah bertentangan dengan Al-Quran atau tidak, isinya apakah bertentangan dengan kaidah-kaidah umum atau tidak. Jadi dibahas di ilmu hadis diroyah. Nah, kemudian para ulama ini membagi cabang-cabang ilmu hadis ke dalam beberapa cabang keilmuan ya teman-teman. Sebenarnya banyak sekali, tapi yang kita bahas ya 10 saja. Nanti yang lainnya bisa sampean cari sendiri dari literatur-literatur berkenaan tentang hadis. Yang pertama adalah ilmu rijalul hadis. Kalau secara kebahasaan rijal ini memiliki makna laki-laki. Kalau rijalul hadis adalah laki-laki yang berkenaan dengan hadis, gitu saja. Cuma kalau dalam pengertiannya, rijalul hadis adalah di mana ilmu tersebut membahas berkenaan tentang nama-nama orang yang pernah meriwayatkan hadis atau para perawi hadis. Di dalamnya ini membahas tentang biografi para perawi hadis. Kalau biografi itu kan biasanya berkenaan tentang riwayat hidup atau segala hal yang berkaitan dengan seseorang yang dibiografikan tersebut. Nah, kalau berkenaan tentang hadis ini juga sama, semuanya dibahas di situ, dimulai dari nama aslinya, nama gelarnya atau nama kunyahnya, lahir tahun berapa, lahir di mana, hidup di mana saja pernah, terus kemudian karyanya apa saja, gurunya siapa, punya anak istri siapa, seperti itu. Murid-muridnya juga siapa, karena ini nanti berkenaan dengan bagaimana hadis tersebut itu bisa disalurkan dari satu orang ke orang yang lain. Sedangkan yang keilmuan yang kedua adalah ilmu jarh wa ta'dil. Ilmu jarh wa ta'dil di sini masih ada hubungannya dengan rijalul hadis, tapi ini berkenaan tentang bagaimana cara ulama itu jarh mencacati atau menilai bagaimana para perawi hadis. Jadi di sini menilai apakah seorang perawi hadis tersebut itu memiliki cacat-cacat. Di sini hubungannya dengan periwayatan hadis. Jadi misalkan hafalannya jelek atau dia termasuk orang yang suka berbohong atau tidak. Nah, itu berkenaan tentang bagaimana ini digunakan untuk menilai para perawi hadis. Selain itu juga ada ta'dil. Ta'dil ini memuji. Jadi nanti cabang keilmuannya namanya adalah ilmu jarh wa ta'dil. Jadi di dalamnya isinya adalah pujian terhadap orang yang pernah meriwayatkan hadis maupun ya penunjukan aib sebenarnya ini, tapi aib yang berhubungan dengan hadis. Dan ini dibolehkan karena ini tujuannya agar
bagaimana nanti ketika kita memeriksa hadis kita tahu seorang perawi itu apakah jujur atau tidak. Nah, jadi kalau datang dari orang yang jujur berarti apa yang dia sampaikan dapat dipercayai. Tapi kalau datang dari seorang pembohong ya berarti apa yang dia sampaikan harus disangsikan lebih dahulu, diperiksa lagi kebenarannya. Jadi itu. Ini berlaku untuk mereka orang yang meriwayatkan hadis atau rijalul hadis itu. Terus kemudian cabang keilmuan selanjutnya adalah ilmu gharibul hadis. Ini berkenaan tentang istilah-istilah asing yang masuk di sanad maupun matan hadis. Jadi kadang dalam hadis ya, karena memang Islam itu menyebar ke berbagai wilayah, kadang dalam hadis itu kadang diriwayatkan oleh mereka sahabat yang aslinya bukan berlisan Arab. Makanya kadang ada istilah-istilah yang masuk yang ke dalam hadis. Nah, ketika ada istilah asing yang itu tidak familiar ya, tidak biasa digunakan oleh orang Arab, tidak susah untuk diterjemahkan, nah itu dibahas di ilmu gharibul hadis. Contohnya misalkan ya seperti syair-syair yang kemarin sempat viral itu seperti top itu kan istilah yang digunakan atau kata-kata Arab yang digunakan kan bukan kata-kata yang populer digunakan seperti itu. Nah, ketika hal tersebut masuk dalam hadis, sebenarnya top ya nggak masuk di hadis ya. Contohnya misalkan kalau yang masuk di hadis, misalkan istilah dob itu hewan itu kadal yang hidup di gurun, ya. Tapi itu di Arab Saudi nggak ada, adanya di wilayah Yaman. Jadi orang Arab itu tidak ada penamaan terhadap hewan tersebut atau di sana justru tidak ada hewan tersebut. Ketika muncul istilah itu dan akhirnya harus disesuaikan dengan di mana wilayah itu ada, di mana istilah itu ada yaitu di Yaman. Makanya untuk meneliti beberapa kata-kata yang sulit dipahami itu ada di ilmu gharibul hadis itu teman-teman. Terus kemudian cabang selanjutnya adalah ilmu fanul mubhamat. Ini meneliti nama-nama asing dalam hadis. Nah, ini berlaku ketika biasanya di sanad hadis. Berlaku apabila ada nama orang yang dia memiliki kunyah yang kunyahnya itu lebih terkenal. Contohnya Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar itu kan sebenarnya bukan nama asli beliau kan Abdullah kalau tidak salah. Nah itu ketika muncul nama-nama seperti itu, nama kunyah atau nama gelar dan sebagainya yang lebih sering muncul itu kan nanti akan sangat sulit untuk mencari kebenarannya. Nah di situ kemudian diperiksa di ilmu fanul mubhamat atau bisa saja karena memang nama-nama orang Arab itu bermiripan. Karena mereka senang menamakan anaknya itu kalau bukan Abdullah, Muhammad, atau Ahmad, atau Mahmud itu. Makanya di Arab ada kebiasaan atau tradisi nama ayah itu mengiringi. Itu untuk menunjukkan, oh ini Abdullah anaknya siapa. Misalkan ada dua Abdullah bin Ahmad, yang satu Abdullah bin Muhammad. Nah, itu bisa untuk membedakan hal tersebut. Itu diperiksanya di ilmu fanul mubhamat. Kemudian yang kelima, ilmu asbabul wurud. Ini meneliti tentang sebab musabab adanya sebuah hadis. Ini yang melatar belakangi Nabi bersabda sesuatu atau atau melakukan sesuatu itu. Contohnya misalkan hadis yang tentang dua sahabat yang melakukan perjalanan, kemudian mereka tidak masuk waktu sholat dan mereka tidak menemukan air. Akhirnya mereka bertayamum ya, terus kemudian sholat. Nah, ketika mereka melanjutkan perjalanan, ternyata ketika waktu sholatnya masih ada, mereka menemukan air. Nah, ketika menemukan air ini, yang satu tidak mengulang sholatnya, tidak berwudu, tidak mengulang sholatnya, yang satu berwudu dan mengulang sholatnya. Dengan kejadian ini mereka saling bertikai pendapat ya maksudnya ya. Sampai akhirnya tidak ketemu titik temu. Akhirnya mereka menghadap Nabi. Ketika menghadap Nabi, Nabi menjawab, oh yang sholat itu satu kali dengan tayamum sudah gugur kewajibannya dan mendapatkan satu pahala sholat, satu pahala tayamum seperti itu. Sedangkan yang wudhu atau mengulang sholatnya dengan wudhu itu mendapat pahala double gitu. Jadi itu menjadi asal muasal kenapa muncul hadis tersebut. Kemudian selanjutnya ada ilmu talfiqul hadis. Ini membahas tentang penyesuaian hadis yang seolah bersilangan. Ini beriringan dengan yang nomor 7 ilmu mukhtaliful hadis. Ini meneliti hadis yang saling bersilangan isinya. Contohnya yang kemarin kita bahas, ini. Yang sebelumnya kita bahas ini. Nah, ini ada larangan menuliskan hadis, kemudian ada pembolehan penulisan hadis. Ini kan sama-sama membahas tentang penulisan hadis. Yang satu melarang, yang satu membolehkan. Nah, itu bisa dibahasnya adalah di ilmu mukhtalif hadis, kemudian penyesuaiannya di talfiqul hadis. Nah, setelah diperiksa ternyata yang satu datang lebih dahulu, yang satu datang belakangan. Nah, ternyata yang datang belakangan menggantikan hukum yang datang terlebih dahulu. Nah, itu juga dibahas di ilmu yang ke-8, yaitu ilmu nasikh wal mansukh.
menunjukkan hadis yang saling menggantikan dalam segi hukumnya. Itu. Terus kemudian yang ke-9 ilmu tashif wa tahrif ini membahas tentang perubahan dalam penulisan hadis seperti hilangnya tanda titik atau huruf. Nah, ini wajar karena memang ketika masa awal penulisan Quran maupun hadis ya, penulisan huruf-huruf Arab itu kadang masa awalnya belum ada harokat, titiknya juga belum ada dan sebagainya. Terus kemudian seiring perkembangan zaman penulisan, pola penulisan huruf Arab juga berkembang. Nah, di situ terus kemudian menjadikan ada kemungkinan beberapa penulisan hadis itu yang sesuai dengan kaidah-kaidah terbaru, ada yang tidak. Lah di situ dibahas di ilmu tashrif wa tahrif. Kemudian yang nomor 10 ilmu tawarihul hadis. Ini membahas tentang sejarah perkembangan periwayatan hadis. Jadi berkenaan tentang periwayatan hadis dibahas di sini ini lebih kepada apa itu sejarah perkembangan hadis. Itu teman-teman. Terus kemudian itu berkenaan tentang cabang-cabang ilmu hadis. Sebenarnya banyak ya teman-teman, tapi hanya itu yang kita bahas saja. Sekarang kita bahas berkenaan tentang sanad, matan, rawi, dan mukharrij. Sanad, iya teman-teman, sanad adalah jalan yang mengantarkan kita menuju matan. Di dalamnya isinya adalah rangkaian nama-nama perawi hadis. Imam Suyuti pernah menyatakan bahwa ad-din huwa as-sanad nafsahu, yang mengantarkan kita kepada Nabi Muhammad karena ada orang-orang sebelum kita yang mengabarkan kepada kita tentang Nabi Muhammad. Lah itu yang namanya sanad. Orang-orang tersebut yang biasa disebut sebagai sanad. Di dalamnya isinya adalah nama-nama orang. Karena kita hidup 14 abad setelah Nabi Muhammad meninggal, di 14 abad itu ya berarti kita sudah melalui berbagai generasi. Melalui berbagai generasi inilah yang menjadikan kita ya tadi ya, akhirnya harus mengakui sanad yang menyambungkan kita sampai kepada Nabi. Sedangkan matan kalau dalam hadis adalah, kalau secara kebahasaan adalah tanah yang menggunduk. Ini bisa dimaknai isi dari hadis. Jadi segala sesuatu yang bersumber dari Nabi, perkataan Nabi, perbuatan Nabi, terus kemudian ketetapan Nabi, itu yang namanya matan dari hadis. Kalau perawi adalah bagian dari sanad, orang yang meriwayatkan hadis. Sedangkan kalau mukharrij adalah orang terakhir yang meriwayatkan hadis yang kemudian disebut sebagai perawi terakhir hadis yang kemudian sampai kepada kita. Coba kita lihat hadis di sini. Fa idza qala al-Bukhari, masalan, ini Sahih Bukhari ada ini ya. Hadatsana Sa'id bin Yahya bin Sa'id al-Qursi, qala hadatsana Abi. Terus kemudian qala hadatsana Abu Burdah bin Abdullah bin Abi Burdah. Terus kemudian dari Abi Burdah an Abi Musa radhiyallahu an qalu ya Rasulullah. Ya, ini dapat dari Rasulullah, ditanya kepada Rasulullah. Abu Musa ini bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayyil islami afdol, orang muslim yang paling afdol itu seperti apa, yang paling bagus itu seperti apa? Qala man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang paling baik adalah ketika man salimal muslim min lisanihi wa yadihi, ketika saudara sesama muslimnya itu selamat dari dia rasani, yang selamat dari lisannya. Jadi bukan menjadi bahan perbincangan baginya. Ketika seorang muslim itu dapat menjaga agar dia tidak memperbincangkan saudaranya, itu sudah masuk kategori seorang muslim yang paling afdol. Nah, coba kita lihat di sini. Fa idza qala al-Bukhari, berarti ini sudah kalau di Bukhari berarti di Jami' Sahih Bukhari dapat dikatakan hadisnya sahih. Nah, Bukhari di sini karena merupakan perawi terakhir, ini namanya adalah mukharrij, orang yang terakhir meriwayatkan hadis. Hadatsana Sa'id bin Yahya. Sa'id bin Yahya ini adalah perawi hadis, orang yang meriwayatkan hadis. Kemudian Sa'id bin Yahya bin Sa'id al-Qursi, terus kemudian hadatsana Abi dari bapaknya, kemudian hadatsana Abu Burdah, bapaknya berarti Sa'id al-Qursi ya. Hadatsana Abi itu berarti dari Sa'id al-Qursi karena Sa'id bin Yahya bin Sa'id al-Qursi. Terus kemudian hadatsana Abu Burdah, Sa'id al-Qursi mendapatkan dari Abu Burdah. Abu Burdah ya bin Abi Burdah ini dari an Abi Burdah, dari Abi Burdah ya, dari bapaknya juga. Terus kemudian dari Abi Musa. Abi Musa ini yang dari kalangan sahabat. Kemudian Abi Musa bertanya kepada Rasul. Rasul kemudian menjawab seperti ini. Lah, rangkaian nama-nama orang tadi yang saya sebutkan dari bapaknya, dari ini, dari ini, itu yang namanya adalah sanad, atau rangkaian nama-nama orang yang meriwayatkan hadis. Itu teman-teman. Jadi yang mengantarkan kita kepada matannya ini, ya Rasulullah ayyil Islam afdol. Sebenarnya ini pertanyaan dari Abi Musa. Hai Rasulullah, mana kualitas seorang muslim yang paling baik? Dijawab man saliman muslim min lisanihi wa yadihi. Kalau inti dari matanya adalah
apa itu man salimal muslim min lisanihi wa yadihi. Tapi ini dimasukkan qalu ya Rasulullah, ini dimasukkan sebagai matan juga, meskipun itu dari sahabat karena itu masuk pertanyaan. Jadi ini sebagaimana dapat dikatakan asbabul wurud, Nabi mengatakan man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Jadi itu matan hadis, isi dari hadis. Seperti itu teman-teman. Semoga bermanfaat ini dulu. Kalau nanti misalkan ada pertanyaan bisa ditanyakan ke WA grupnya ya. Nanti akan coba saya jawab. Terima kasih ya, tetap belajar dengan semangat teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.